Ya, setuju? Ada sih Pak. Baik, kita sisa 2 pertemuan hari ini dan minggu depan. Nanti akan kita sepakati ujiannya seperti apa, ya. Saya ingatkan untuk tugas paling lambat H-1 minggu depan. Tugas apa? Oh iya. Tugas Yang kemarin itu Pak. Saya kalau sudah tutup. untuk pergi ya. Iya. Ya, orangnya masih belajar. Bapak kok ini tampilannya begini? Kenapa sih? Tampilannya berubah begini. Oh, Di rumah ini kok ada di meja. Ini saya jual tapi kok nggak ada transaksinya. Berarti nggak ada mes. Ada di atas nggak dijual Pak. Cuma nggak. Iya, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Karena harganya mungkin ketinggian. Tuh, punya sudah nggak ada. Iya, dijual itu. Di mana? Satu berarti tanggal 20 Desember jam 20. Oh ini dah. Screenshot. Ya, tugas paling lambat minggu depan hari Rabu tanggal 20 Desember jam 24.00. Email ya. Minggu depan. Minggu lagi nggak sih? Bisa minggu depan. Oh, Minggu depan. tugas apa berarti kamu? Kan dia harus beli sama kan Pak? Harus beli sama. Oh iya. Harus praktekin kan? Oh iya benar. Iya kan Kak? Iya, tiga. Iya, tiga. Aku tuh bisa dijual. Ya nggak apa-apa, ini kan di screenshot kan. Dua. Jadi perjalanan selama teman-teman mulai investasinya itu di screenshot kapan beli, kapan jualnya. Ayo dijual juga screenshot. Ini kan sudah screenshot untuk Nah, buktinya. Ada Ya udah mulai hari ini berarti sampai Rabu depan di screenshot. Kan sudah orang di screenshot. Ada. Di riwayat. Aku ada lagi keluarnya. Tapi kalau misalnya beli Kayak gini juga kalau kayak gitu. di mana? Iya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Oh, nggak apa-apa. Namanya belajar, yang penting praktek. Strategi yang kalian tulis di tugas, kalian praktekkan. Kan tugasnya strategi kan? Iya, dipraktekkan. Jadi nggak cuma ngomong doang gitu kan? Iya, buat makasih. Penulisannya juga kayak makalah itu Pak. Bebas, bebas. Atau mau saya tentuin? Bebas kita tentuin. Enggak sih? Oh ya kayak kurangnya gitu kan? Enggak. Saya membebaskan kalian aja. Iya gitu. Yang penting tidak kopas dari punya temennya kan, nanti kalian ketahuan kalau kopas. Kita kan beli sama sendiri. Iya, sama. Iya. Bebas, tidak ada format khusus, bebas mau pakai huruf apa, ukurannya berapa, jaraknya berapa, isinya apa. Yang penting isinya adalah yang kan screenshot praktek investasi transaksinya. Ini gagal. Tapi kalau misalnya dapetnya itu Gak apa-apa, ini gak apa-apa. oh iya. Yang penting prakteknya. Iya. Saya tidak mewajibkan kalian harus untung, ya. Yang penting praktek. Oh. Untung rugi. Nggak apa-apa. Ya Ada praktek. Ya, ya dapat nilai plus lah ya kalau yang untung ya. Dapat nilai plus. Tapi bukan berarti yang rugi nilainya jelek, enggak. Nilainya tetap ada, tetap bagus. Hanya saja kalau yang untung pasti kan kita beri penghargaan. Berarti strateginya benar, ya kan? Maka dapat tambahan. Itu aja sih. Jadi jangan takut kalau rugi, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah praktek strategi yang kalian tulis di tugasnya. Itu sih tujuannya. Jadi nggak hanya teman-teman belajar teori. Oke, tugas.
Ada pertanyaan dulu? Kalau udah Sekali lagi kumpulnya tanggal 20, bukan ujian ya. Nanti jangan harus sudah move on dari UTS loh ya. Beda lagi ya. UTS-nya beda. apa Pak? Puas. Nanti kita bahas. Puasnya mau open book atau close book? Open. Tolonglah kamu. Tapi udah kisi-kisi nggak apa kalau open. Kisi-kisinya tidak soal, tapi yang keluar materinya. Kalau close saya kasih soalnya. Oh iya, Open aja. Jadi kayak kalau misalnya open itu memang bisa materi aja. Materinya. Kalau misalnya close, langsung Misalnya soalnya ada 5 materinya yang bab ini tentang apa gitu ya. Itu kalau yang open. Kalau close ya sudah saya kasih tahu soalnya. soalnya berapa kalau close? Semua 5. Tapi itu nanti bisa milih Enggak, jawabannya kita Iya, Pak. makan. Iya, Pak. Hah? Bisa? Kita tuh bisa milih nggak? 3 aja. Berarti kita bisa milih dong Pak, kalau misalnya soalnya nih 5, 10, berarti kita bisa milih itu. 5 aja soalnya. Udah jawab 5 bapaknya. Mau 5, mau 3 atau berapa? Satu. Tiga baru berat. Soalnya itu sudah pasti ya. Yang nomor 1 teman-teman cerita presentasi, Iya. ya kan? Masa nggak hafal presentasi sendiri? Atau masa nggak punya, gitu kan? Kalau yang open. Close aja. Yang kedua cerita tentang Kalau tugas. Kalau close kita presentasi itu apa? Kalau Oke, sama. Dua soal ini mau open mau close pasti keluar. apa Pak? Yang Dua soal ini. Dua soal. Saya kasih minimal ya, biar standar ya, minimal 10 baris. Nah, ada Rasulullah. Ya ampun 10 baris. 10 baris itu nggak nyampe setengah audio. Gede Udah gede bisa makanya close aja. Iya Pak. Sama, Ya kali enggak cukup sudah otak ini. Iya. Sudah boleh keluar juga. Open aja berarti. Ya mana makan gimana? Open close. Open. Open. Ya, open berarti ya. Jadi Pak kalau open Itu dari mana ya? Jadi Open nggak usah tapi ngapal. Tapi kan ada yang di antara kalian bilang, aduh Pak, kalau ujiannya open nggak menantang, gitu kan? Atau ada juga kemarin yang ngomong, kalau kita ngumpul tugas saja nggak pakai ujian, kayaknya kurang apa ya, kurang mahasiswa gitu katanya. Jadi ingin minta ujian, ya udah ada ujian. sampai ngomong sampai yang ngomong. Nah, makalnya dia itu. Open ya? Oke, open. Open Pak. Open ya Pak. Open ya. Tadi soalnya ada 5, saya kasih kisi-kisinya minggu depan. Ya, sudah masih 2 nomor, cerita presentasi dan cerita tugas. Oh, oh jadi tertulis. Bisa nggak bisa, kecuali nggak bawa atau nggak ngerti. Itu kan pas sudah ngomong. Dan Awalnya coba-coba lah. Lama-lama. Lama-lama rugi. Awalnya mungkin tapi aku berpikir mungkin bakal dapat lagi. Dapat lagi. Iya dong, kalau nggak dijual ya kemungkinan kali. Dan ternyata malah rugi minus lagi. Oke, tugas clear. Ujian juga udah clear. Minggu depan kisi-kisinya saya kasih atau 4 ya, saya kurangi deh ya. 4 aja. Soalnya juga. Boleh. 4 atau 5? 4. Sudah 4 ya. Soal. Kurang. enggak. Katanya Pak. Katanya ke 4 ya. Dua soalnya minggu depan saya kasih tahu. soalnya berantakan. Enggak. Tenang aja. Sekali lagi saya sengaja ngasih ujian biar nanti nilainya nambah.
Kalau yang teman-teman yang nilainya sudah tinggi-tinggi aman. Tapi kalau nilainya masih rendah, kasihan gitu ya. Oke. Sesi mengulang sebelum nanti mendengarkan presentasi dari kelompok siapa hari ini? Kita ya. Oke ya. Surat berharga atau biasa teman-teman kenal dengan istilah derivatif. Apa aja kemarin surat berharga atau derivatif? Saham. Saham derivatif? Enggak. Saham dan obligasi bukan derivatif. Ya, saham dan obligasi itu berarti memang alat investasinya. Kalau yang derivatif kemarin apa? Apa kemarin? Yang depannya O? Obligasi. Oh, obligasi. Obligasi dan saham bukan derivatif. IPO. IPO? Bukan. Oh? Option atau opsi. Apa kemarin? Option atau opsi? Hak untuk membeli saham. Ini sama kayak asuransi ya, teman-teman. Kalau asuransi itu kan berhak untuk mengklaim kalau ada kecelakaan. Nah, sama. Di saham juga gitu. Ada hak untuk membeli saham di harga tertentu. Ya, jadi harganya sudah dikunci di harga berapa. Kalau besok harganya naik atau turun, maka kita yang beli opsi boleh menggunakan opsi kita untuk membeli saham tersebut di harga yang sudah ditentukan. Tapi kalau kita nggak mau pakai opsinya gimana? Nggak apa-apa, ya namanya juga hak, bukan kewajiban. Jadi kita boleh pilih harganya sesuai dengan harga yang sudah ditentukan ketika membeli opsi atau harga pasar. Ya, jadi bebas. Misalnya teman-teman beli opsi di harga sahamnya 70, nanti harga sahamnya naik 80, kira-kira teman-teman mau pakai opsinya enggak? Teman-teman beli opsi di harga 70, kemudian harganya naik jadi 80 saat ini. Kalian mau belinya di harga berapa? Mau pakai opsinya apa enggak? 70 kalau mau beli. Ya kan? 70, kenapa? Ya Karena lebih murah, ya kan? Berarti teman-teman bisa dikatakan menggunakan hak opsinya. Tapi kalau misalnya harganya sahamnya sekarang jadi 60, kalian pakai opsi kalian nggak? Nggak, karena harganya lebih murah. Ya, kalau kalian pakai opsi kalian maka harganya 70, maka kita rugi. Jadi ya sudahlah, opsinya kita relakan hangus. Nah, untuk membeli opsi itu ada namanya biaya. Ya, biaya atau kalau asuransi premi. Nah, jadi ada biayanya. Itu tentang derivatif ya. Kemudian minggu kemarin kita juga efisiensi pasar modal. Dipas dulu efisiensi pasar modal. Ini kelompoknya pas ya. Ya, jadi sama seperti pasar-pasar pada umumnya, di pasar modal pun kita harus efisien. Bagaimana pasar itu disebut efisien? Ini ya, di sini. Dalam konteks ini, pasar modal dapat dianggap efisien jika harga aset tersebut mencerminkan semua informasi yang tersedia secara cepat dan tepat. Jadi harga yang ada di pasar modal memang harganya adalah harga yang sesungguhnya dan bisa diakses secara cepat dan tepat. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu di Bursa Efek Indonesia, bahwa kita beli saham itu tidak perlu ke pasar, kalaupun ini sebutannya pasar modal. Ya,
karena sekarang sudah terhubung dengan banyak aplikasi yang ada di HP. Jadi di kantornya mereka pun sudah tidak ada lagi komputer-komputer yang besar seperti zaman dulu. Nah, saya ingin meluruskan gimana sih transaksi jual beli saham. Jadi misalnya Erika mau buka toko. Oke, kos-kosan. Oke lah, kos-kosan. Kemudian Erika masih butuh tambahan modal. Ya, misalnya Erika cuma punya uang 100 juta. Tapi kalau mau buat kos-kosan harus butuh lagi dana paling tidak 400 juta misalnya. Sehingga Erika menawarkan saham kepada teman-temannya. Misalnya dari 400 juta nanti ada yang tertarik, misalnya Ade mau beli 100 juta, kemudian 100 juta ya harga sahamnya, kemudian misalnya Sapitri beli 100 juta, kemudian misalnya Maharani beli 100 juta, ya. Saran misalnya beli 100 juta. Berarti sekarang sudah total punya 500 juta. Kemudian dibangunlah kos-kosannya itu. Kos-kosan. Nah, kemudian seiring waktu banyak yang ngekos di tempatnya Erika, ya. Seiring waktu banyak yang ngekos di tempatnya Erika, sehingga Erika jadi kaya raya, ya. Banyak pendapatan dari kos-kosan. Kos-kosan tempatnya Erika ini jadi primadona karena mungkin tempatnya bagus, gitu ya. Dan sebagainya, misalnya. Jadi kalau dirupiahkan bisa jadi harga kos-kosannya sekarang sudah seharga 10 miliar. Ya, dari awalnya 500 juta dibangun, sekarang sudah berharga 10 miliar. Berarti jatahnya harus dibagi ber-5, gitu ya. Misalnya sekarang karena harganya naik, Erika yang awalnya sahamnya cuma harga 400 juta sekarang sudah bisa jadi 2 kali lipatnya misalnya. Jadi misalnya ini misalnya aja ya, 4 miliar. Kemudian jadi 1 oh biasa aja 5 miliar. Berarti dari 1 miliar, 1 miliar, Sabitri 1 miliar, Marani 1 miliar, Sarah jadi 1 miliar. Ya, sahamnya sudah naik. Kemudian misalnya kita Ade, Tuhan sama Erika. Ade menawarkan kepada orang lain sahamnya yang nanyain harga 1 miliar. Misalnya beli Dayat, misalnya. Dayat boleh menawar kurang dari 1 miliar atau membeli lebih dari 1 miliar, ya kan? Ade juga boleh menawarkan 1 miliar, boleh lebih, boleh kurang, tergantung negosiasi Ade dan Dayat. Ya. Misalnya terjual, Ade menawarkan ke Dayat 2 miliar misalnya. Dayat bilang, oh 3 miliar aja.
Dayat, kos-kosannya Erika itu bagus dan masih punya prospek ke depannya semakin mahal, gitu ya misalnya. Maka Dayat membeli 3 miliar. Ya. Sehingga sekarang Dayat menjadi pemilik saham kumpulan dari kos-kosannya Erika. Nah, sama kayak penjualan saham yang sebenarnya, teman-teman itu sebenarnya membeli saham saat ini bukan lagi ke tangan pertama, ya. Tapi teman-teman itu sudah membelinya sudah ke tangan kedua. Pak, kapan membelinya pas tangan pertama? Ketika kemarin ada disebutkan Pak Aldi ya, ada namanya IPO. Tadi yang Pak Aldi bilang IPO. Ada yang tahu singkatannya? IPO. Inisial public offering. Ya. IPO itu adalah maksudnya penawaran perdana. Perdana itu apa sih? Pertama. Ya, penawaran perdana atau pertama. Jadi dalam kasus ini ketika Erika menjual ke Ade, Savitri, Maharani dan Sarah, itu adalah proses IPO. Ya, pertama kali menjual. Nah, ketika sudah laku, kan harga saham masih terus jalan kan? Sama kayak teman-teman saat ini beli dan jual. Nah, itu sudah bukan berarti namanya IPO, tapi sudah harga pasar sekunder. Kedua, ya. Jadi yang kalian beli itu sudah bukan tangan pertama. Jadi sudah istilahnya sahamnya udah dioper-oper gitu ya, dari satu orang ke orang yang lain. Ya, itu sudah sekali lagi teman-teman sudah sangat dijual. Tapi sahamnya benar apa enggak Pak? Benar, ya. Sahamnya benar, cuma sudah beli dari orang per orang. Jadi makanya ada istilah IPO, ada istilah beli di pasar sekunder. Sama di aplikasi teman-teman juga ada IPO kan di situ kan? Apa keuntungannya kalau beli saham IPO? Ada yang tahu? Saham pertama itu apa keuntungannya? Biar lebih murah. Iya. Biasanya kalau teman-teman beli saham IPO, harga awal biasanya jauh lebih murah. Ketika dia sudah dipasarkan, ya sudah diumumkan, harganya akan naik. Nah, makanya biasanya lebih menguntungkan kalau kita cari saham-saham yang IPO. Tapi bukan dikatakan pasti ya, namanya juga investasi. Bisa benar, bisa salah. Tapi sebagian besar harga saham yang di-IPO-kan itu akan naik. Nah, kalau pasar efisien, maka dia harus punya data-data saham yang dijual. Kemudian kita kemarin sudah bahas juga reksadana. Sama tidak reksadana sama dana reksa? Beda ya. Ada namanya reksadana dan dana reksa. Apa bedanya reksadana dan saham? Oh tadi reksadana sama dengan dana reksa dulu, masih ingat nggak bedanya? Reksadana itu ya semacam Investasinya. Ya. Kalau dana reksa ya aplikasi. Dana reksa itu perusahaan sekuritas atau aplikasi ya. Jadi beda. Jangan kebalik. Ya. Kemudian reksadana berbeda dengan saham. Bedanya di mana? Kalau reksadana itu kan banyak itu portofolio yang yang reksadana itu. Kalau saham itu cuma satu portofolio aja. Saham itu hanya satu macam. Ya. Apakah dia saham Telkom, saham Ades, saham BPT, saham dan lain-lain ya. Tapi kalau reksadana, dia satu reksadana terdiri dari beberapa investasi seperti saham,
kemudian bisa juga obligasi, dan lain-lain. Sahamnya juga bisa terdiri dari beberapa macam. Ya, jadi kalau reksadana itu kumpulan dari beberapa alat investasi. Oke, kayaknya itu aja untuk mengulang yang sudah kita pelajari kemarin. Silakan. Kelompok ini dulu atau kelompok malam? Kita dulu. Ini dulu. Urutannya ini dulu ya? Oh iya, oke. Video video. Malam nanti kita nonton video mereka. Tapi ini kalau sakit baru pulang. Udah absen kan? Sudah, tenggelam ya. Ya biasa hijau-hijau. Kacang hijau, kacang hijau. Mega ada hijau. Kacang hijau makanya. Mana ini Mepet? Ini berarti dibuka. Mana sih lo? Itu dilepas, deh. Itu dilepas. Ya, itu dilepas. Ada yang beda tapi Yang pakai yang putih, putih. Putih itu, putih. Jangan ngegas dong, jangan ngegas. Jangan ngegas dong. yang mana? Makasih ya, makasih. Jangan gitu apa itu Pak. Ya, nah dia Apa cuy? Ya, Tidak berhenti kamu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang SWAP. Silakan. Apa itu SWAP? Ini lagi dibahas. Jadi definisi SWAP itu adalah transaksi pertukaran dana atau bunga dari satu mata uang ke mata uang lainnya melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali. Ulang itu kata-kata. Secara berjangka. Penggunaan mata uang asing memang rentan terhadap resiko fluktuasi nilai tukar mata uang tingkat suku bunga. Untuk melindungi kas yang rentan terhadap perubahan nilai mata uang dan tingkat suku bunga, wajib pajak dapat menggunakan instrumen SWAP. Melalui SWAP, resiko kerugian akibat selisih mata uang dapat diperkecil. Wajib pajak bahkan dapat menciptakan keuntungan jika menemukan rumusan yang tepat dalam melakukan transaksi pertukaran SWAP. Dengan kata lain, transaksi ini bertujuan untuk melakukan kepastian kurs sehingga dapat menghindari kerugian dari kurs. Selanjutnya ada jenis-jenis SWAP. Yang pertama, cross currency SWAP adalah salah satu jenis transaksi di mana pertukaran arus kas antara dua pihak terjadi secara periodik pada jangka waktu tertentu dalam dua mata uang berbeda yang melibatkan kas dan bunga. Kas yang ditukar dalam proses cross currency SWAP memiliki jumlah yang tetap. Cross currency SWAP juga biasa dikenal dengan swap valuta asing. Yang kedua ada interest rate SWAP. Adalah kontrak antara dua pihak untuk saling
menukarkan arus kas dari mata uang yang sama berdasarkan dua tingkat bunga yang berbeda. Interest rate (SWAP) juga dikenal dengan istilah SWAP tingkat bunga. Yang ketiga ada currency interest rate (SWAP) adalah kontrak pertukaran arus kas dengan dua mata uang yang berbeda. Salah satu dari mata uang harus memiliki bunga tetap. Juga dikenal dengan mata uang dan suku bunga. Yang terakhir ada credit default (SWAP) adalah kontrak kredit antara dua pihak di mana pembeli kontrak akan melakukan pembayaran secara periodik kepada penjual. Sebagai imbalan, pembeli akan memperoleh hak untuk menerima pembayaran jika kredit tidak berjalan lancar karena kebangkrutan dan restrukturisasi. Selanjutnya ada manfaat SWAP. Yang pertama, perlindungan risiko dengan memungkinkan para pihak untuk mengelola risiko suku bunga atau menurunkan biaya pinjaman mereka. SWAP juga memberikan fleksibilitas kepada peminjam dan keuntungan akan pembayaran di masa depan. SWAP dapat digunakan untuk mengurangi risiko biaya pinjaman atau meningkatkan tingkat keuntungan aset. Namun seperti halnya instrumen keuangan lainnya, SWAP juga memiliki risiko dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi. Yang kedua ada diversifikasi portofolio. Manfaat SWAP manajemen investasi termasuk dalam pengelolaan risiko. SWAP dapat membantu mengelola risiko suku bunga dan menurunkan biaya pinjaman, sehingga memberikan fleksibilitas kepada peminjam dan keuntungan terhadap pembayaran di masa depan. Diversifikasi portofolio sendiri bertujuan untuk mengurangi risiko tanpa mengorbankan pengembalian dan dapat dilakukan dengan menempatkan dana investasi di beberapa instrumen investasi yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan SWAP dalam manajemen investasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan diversifikasi portofolio. Yang ketiga ada peningkatan likuiditas. SWAP manajemen investasi dapat membantu dalam peningkatan likuiditas dengan memungkinkan para pihak untuk melakukan pertukaran aset atau pembayaran dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. SWAP juga dapat digunakan untuk mengelola risiko suku bunga atau menurunkan biaya pinjaman, sehingga memberikan fleksibilitas kepada peminjam dan keuntungan terhadap pembayaran di masa depan. Namun seperti halnya instrumen keuangan lainnya, SWAP juga memiliki risiko dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya ada tujuan SWAP mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang dan komoditas. SWAP dapat membantu para pihak untuk mengelola risiko suku bunga dan menurunkan biaya pinjaman sehingga memberikan fleksibilitas kepada peminjam dan keuntungan terhadap pembayaran masa depan. Dengan demikian, penggunaan SWAP dapat menjadi salah satu strategi dalam mencapai tujuan pengurangan risiko dalam manajemen investasi. Yang kedua ada meningkatkan keuntungan. Memungkinkan para pihak untuk mendapatkan suku bunga yang berbeda atau menghasilkan keuntungan dari perbedaan suku bunga yang terkait dengan suatu aset. Selain itu, SWAP juga dapat memberikan fleksibilitas kepada peminjam dan keuntungan terhadap pembayaran di masa depan. Seperti halnya instrumen keuangan lainnya, SWAP juga memiliki risiko dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan transaksi. Baik, selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan interest rate SWAP. Yang pertama itu keunggulannya melindungi semua pihak terhadap risiko bunga. Melalui proses pertukaran ini, semua pihak yang terkait di dalamnya mampu terlindungi dari risiko fluktuasi tingkat suku bunga, sehingga kemungkinan fluktuasi tingkat bunga dalam mempengaruhi nilai biaya pinjaman bisa dihindari ataupun diambil jalan yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Yang kedua itu menekan biaya pinjaman. Keunggulan yang kedua ini melakukan pertukaran juga mampu membuat semua pihak bisa meminimalkan beban biaya
bunga lebih rendah maupun lebih stabil. Yang ketiga, fleksibilitas untuk seluruh pihak yang bersangkutan. Interest rate SWAP yang melibatkan dua pihak dengan frekuensi dan juga kebutuhan berbeda juga menawarkan fleksibilitas yang mampu memberi keuntungan. Melalui aktivitas pertukaran jenis ini, hal tersebut bisa disesuaikan dan memberi fleksibilitas pada pengaturan pinjaman atau kredit terhadap setiap pihak yang terkait. Untuk kekurangan, yang pertama ada risiko kredit. Aplikasi pertukaran ini melibatkan dua pihak yang mana saling berkomitmen dalam membayar bunga. Hal tersebut memicu munculnya risiko kredit apabila salah satu pihaknya tak mampu atau gagal membayar. Yang kedua, risiko likuiditas. Untuk kekurangan yang kedua, pertukaran interest rate umumnya dilakukan dengan jangka waktu cukup lama dalam menunjukkan risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini terjadi apabila salah satu atau kedua pihak membutuhkan pembayaran dana lebih cepat serta sulit untuk bisa keluar ataupun membatalkan perjanjian pertukaran ini secara sepihak. Yang ketiga, instrumen finansial yang kompleks. Secara terakhir ini penggunaan interest rate SWAP ialah karena pertukaran ini termasuk sebagai instrumen finansial yang kompleks. Hal tersebut membuat pihak yang terkait di dalamnya harus memahami dengan baik terkait aktivitas pertukaran ini dan melakukan analisis secara cermat sebelum memutuskan untuk melakukan perjanjian atau kontrak. Selanjutnya itu hal penting seputar interest rate SWAP. Yang pertama, ketergantungan perhitungan dari suku bunga. Jenis pertukaran ini mempunyai ketergantungan pada perhitungan dari suku bunga. Tingkat suku bunga yang bisa berubah dengan tiba-tiba serta bergerak turun mampu membuat interest rate SWAP menjadi tak menguntungkan untuk pihak yang tergabung pada perjanjian. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan perjanjian pertukaran ini, harus untuk melakukan riset terlebih dahulu terkait ketergantungan. Yang kedua, itu nominal biaya transaksi. Hal lainnya yang perlu diperhatikan seputar pertukaran interest rate adalah biaya transaksi dari aktivitas pertukaran. Biaya ini mencakup biaya administrasi, biaya hukum, serta biaya penilaian. Sederet biaya transaksi bisa cukup signifikan membebani semua pihak yang terkait pada aktivitas pertukaran ini, sehingga perlu memperhitungkannya dengan cermat sebelum mengambil keputusan untuk meneruskan perjanjian pertukaran tersebut. Selanjutnya, implementasi SWAP dalam manajemen investasi. Yang pertama itu ada analisa risiko. Implementasi SWAP dalam manajemen investasi untuk analisis risiko melibatkan penggunaan SWAP suku bunga untuk mengelola risiko suku bunga. Selain itu, SWAP suku bunga juga dapat membantu para pihak untuk mengelola risiko suku bunga atau menurunkan biaya pinjaman mereka, sehingga memberikan fleksibilitas kepada peminjam dan keuntungan terhadap pembayaran di masa depan. Dengan demikian, implementasi SWAP suku bunga dapat menjadi salah satu strategi dalam analisis risiko dalam manajemen investasi. Yang kedua itu ada kontrak SWAP. Implementasi SWAP dalam manajemen investasi melalui kontrak SWAP dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis SWAP seperti interest rate SWAP dan cross currency SWAP. Interest rate SWAP misalnya adalah kontrak antara dua pihak untuk saling menukarkan arus kas dengan mata uang sama yang bertujuan untuk mengelola risiko suku bunga dan memberikan fleksibilitas dalam membayar
diri dari fluktuasi suku bunga serta meminimalkan biaya pinjaman. Dengan demikian, implementasi kontrak SWAP dalam manajemen investasi dapat membantu entitas untuk mengelola risiko dan meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola aset serta kewajiban keuangan. Yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Contohnya mengelola risiko selama berlangsungnya SWAP. Pemilih harus memantau dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan transaksi SWAP, seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, atau komoditas. Selanjutnya itu kegunaan SWAP digunakan sebagai hedging atau lindung nilai dan sebagai instrumen spekulatif. Yang kedua itu mengurangi risiko biaya peminjaman akibat gejolak nilai tukar yang sering fluktuatif. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari instrumen produk derivatif dan aset turunan. Isinya ada bentuk swap kontrak. Yang pertama interest rate swap, itu swap. Yang kedua ada currency swap. Interest rate swap ini pada dasarnya merupakan persetujuan antara pihak untuk menukarkan pembayaran bunga untuk suatu periode tertentu atas dasar suatu nasional value yang disetujui bersama dan dicirikan sebagai tujuan utamanya oleh konversi pembayaran bunga tetap ke dalam pembayaran bunga. Yang kedua ada currency swap, suatu perjanjian yang memungkinkan perusahaan mengakses pasar modal dengan biaya yang lebih murah atau dalam kerja kontrak dan perjanjian. Yang pertama identifikasi pihak yang terlibat, yang kedua negosiasi persyaratan swap, yang ketiga penandatanganan kontrak, yang keempat eksekusi swap, yang kelima pemeliharaan dan pelaporan, yang keenam penyelesaian atau pengurusan. Di sini ada pengukuran ketentuan swap obligasi. Yang pertama, swap obligasi yang akan dilakukan karena beberapa investor obligasi menilai keuntungan di masa mendatang sebagaimana harga obligasi TBB harus sama dengan harga obligasi TBB. Waktu yang berbeda sebelum harga term obligasi menjadi stock disebut workout time. Yang ketiga, workout time akan menjadi pendek, misalnya beberapa minggu jika sektor obligasi telah mendeteksi ke pasar uang tidak sempurna karena itu secepatnya terkoreksi oleh penyesuaian keuntungan arbitrage atau workout time akan terjadi dan tidak ada sektor obligasi yang dengan sendirinya menjadi sama dengan nilai nominalnya. Baik, di sini ada contoh transaksi SWAP. Transaksi SWAP itu suatu kontrak pembelian atau penjualan atau transaksi dengan kurs yang disepakati sekarang sesuai spot rate dan dikombinasikan dengan melakukan transaksi pembelian atau penjualan uang dengan kurs forward. Di sini dilakukan dua transaksi sekaligus. Misalkan melakukan transaksi penjualan suatu mata uang asing dengan kurs spot atau transaksi spot dibarengi dengan pembelian mata uang asing untuk waktu yang akan datang atau transaksi forward. Transaksi jual beli dilakukan pada bank yang sama. Sementara itu, contoh dari SWAP suku bunga adalah dengan kondisi seperti berikut ini.
Perusahaan A memiliki kewajiban hutang sebesar 100 juta US dollar. Jangka waktu pembayaran kembali adalah 5 tahun. Selanjutnya, tingkat bunga pinjaman mengambang dan direvisi setiap 3 bulan. Tingkat suku bunga untuk 3 bulan berjalan 1,50%. Perusahaan khawatir tentang kenaikan suku bunga dari federal karena akan menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Selanjutnya, perusahaan membuat kontrak swap suku bunga dengan bank untuk melakukan lindung nilai terhadap kenaikan suku bunga. Bank akan melakukan pembayaran berdasarkan suku bunga mengambang tribulan, yaitu LIBOR sebesar 0,2%. Inti dari operasi ini adalah bahwa perusahaan akan melakukan pembayaran dengan suku bunga tetap dengan tarif tahun sebesar 1,50% setiap kuartal. Sebagai gantinya, bank akan membayar berdasarkan tingkat LIBOR tribulan. Untuk mengurangi resiko kredit secara keseluruhan, salah satu pihak akan membayar selisih besaran pembayaran. Contoh SWAP dalam forex, saham, dan kripto. Untuk pasar forex, misalkan bank A yang berbasis di Amerika Serikat ingin memperoleh dana dalam mata uang euro, dan bank B yang berbasis di Uni Eropa ingin memperoleh dana dalam mata uang dolar US. Kedua bank tersebut bisa melakukan SWAP mata uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bank A dan B bisa sepakat untuk menukar jumlah tersebut dalam mata uang yang mereka butuhkan. Contohnya US dollar, 10 juta US dollar dan 8 juta euro. Swap tersebut memiliki jangka waktu 2 tahun. Pada SWAP ini, bank A akan memberikan 10 juta US dollar kepada bank B dan menerima 8 juta euro dengan menggunakan kurs tukar yang disepakati pada saat itu. Untuk dalam pasar saham, misalkan investor A memiliki portofolio saham di perusahaan XYZ senilai 1 juta dolar dan ingin mendapatkan penghasilan tetap dari portofolionya. Di sisi lain, investor B ingin memperoleh paparan terhadap saham perusahaan XYZ, namun tidak ingin membeli saham tersebut secara langsung. Maka dari itu, investor A dan investor B dapat melakukan SWAP ekuitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada SWAP ekuitas ini, investor A akan memberikan aliran kas variabel dan portofolionya ke investor B, dan investor B akan memberikan aliran kas tetap kepada investor A. Yang terakhir, dalam pasar kripto, misalkan Alice membeli 1 Bitcoin dan ingin mendapatkan Ethereum sebagai diversifikasi portofolio. Sementara itu, Bob memiliki 2 Ethereum dan ingin mendapatkan Bitcoin. Kedua pihak bisa melakukan SWAP aset kripto untuk menukar aset mereka. Alice dan Bob sepakat untuk menukar 1 Bitcoin milik Alice dengan dua Ethereum milik Bob. Mereka menggunakan platform atau layanan SWAP kripto yang memfasilitasi pertukaran tersebut. Persyaratan kontrak SWAP ditentukan seperti rasio pertukaran aset, tanggal penyelesaian, dan biaya transaksi yang mungkin dikenakan. Pada tanggal penyelesaian, Alice akan mentransfer 1 Bitcoin miliknya ke alamat yang ditentukan oleh Bob. Selanjutnya, untuk perkembangan SWAP di Indonesia, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi
ekonomi. Perkembangan SWAP pada pertumbuhan ekonomi dapat diperhatikan dari beberapa perspektif. Yang pertama, mengurangi resiko tingkat suku bunga. SWAP suku bunga memungkinkan pemerintah institusi finansial untuk mengurangi resiko tingkat bunga terkait dengan perubahan harga aset dan nilai tukar. Dengan menggunakan SWAP suku bunga, mereka dapat mengatur tingkat suku bunga yang diinginkan untuk membantu stabilitas investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional termasuk penggunaan SWAP suku bunga merupakan salah satu kontribusi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi resiko tingkat suku bunga dan meningkatkan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Untuk pasar keuangan, perkembangan SWAP di Indonesia pada pasar uang terkait dengan perjanjian SWAP bilateral antara Bank Indonesia dan Bank Sentral negara lain. Beberapa perkembangan terkini meliputi yang pertama perjanjian SWAP bilateral dengan Australia. Bank Indonesia dan Reserve Bank of Australia menyepakati pembaruan perjanjian SWAP bilateral dalam mata uang lokal yang bertujuan untuk mendorong perdagangan bilateral antar kedua negara. Yang kedua, perjanjian SWAP bilateral dengan Korea Selatan. Bank Indonesia juga telah melakukan perjanjian SWAP bilateral dengan Bank Korea yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama keuangan antara kedua negara. Untuk nilai tukarnya, perkembangan SWAP manajemen investasi di Indonesia terhadap nilai tukar rupiah merupakan upaya Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Transaksi SWAP lindung nilai adalah transaksi pertukaran buah falas melalui pembelian tunai dan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Jika ada yang bertanya, gimana? Bacain aja. Absen aja lah. Dibacain Dua, lah. satu. Aku. Kamu oh. Pina. Assalamualaikum. Iya. Sudah. Ganti. Ya, sediakan tempat buat kamu. Siapa yang lain kirim aja sudah? Kirim di mana? Di Grup Pribadi aja. Hah? Kita cuma 1, 2, 3. WA-nya di grup aja kali. Kalau pribadi saya nggak tahu siapa yang nanya. Kalau dia orang ikut Pak. Nggak apa-apa kok. Nggak. Kemarin kok kayak gitu. Kemarin kan WA grup kan? Oh, pertanyaannya ditaruh juga. Tanya lagi. Absen mana absen?
Jam berapa sih? Satu lagi. Iya. Satu menit lagi deh Cepat, sekarang. Pak. Tar dulu. Nanti kamu mau pertanyaan ditutup. Ya, Ih, 16 ditutup ya pertanyaannya. Dah, belum. 17 Kak, masih ingat. Udah, 2. satu selesai. Udah. Yuk, duduk yuk. Pertanyaan itu Belum. Nah, udah. ditutup. Terima kasih. Sampai jijah ya. Selesai. Sudah. Terima kasih. Salsa siapa? Coba kerjanya satu kamu. Salah sudah pertanyaan. Udah kita tapi. Jangan Iya. apa sih dia nih? Sudah Pak. Belum. Dari ibu pengen cobain tadi. Kamu coba dari ibu. Ada pertanyaan. Paling itu ada ya. Udah banget ya. Kamu sudah. Aku belum bertanya dan sudah ditutup. Sudah kamu kan? Buka lagi. Pertanyaan jawab. Buka. Oke. Pawi, WRT. WRT. Cara dia banyaknya. Sudah kan? Sampai Sampai Adija Pak. Adija? Iya Pak. Ini kan nomor yang satu yang kita sudah jawab. Itu ya benar. Gimana ini? Gimana cuy? Berapa? Yang juga gitu. Oh iya. Mana lagi dong? Swap, mahal ini swap. Swap. Sisa ini punya saudara. Lagi itu ya. Kita aku. Iya sudah. Kelompok. Pina siapa? Belum. Pina ya. Pak, assalamualaikum. Indah. Ini tuh siapa? Indah sudah Pak. Indah
Terlupakan, sorry. Ini di grup. Oh, ini mesti ya. Wah, aku tahu semua jawabannya. Loh. Sama kita. Jadi jawabannya dari sini. Tek kasih titik. Kasih nama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap transaksi SPAP dalam pengenaan suku bunga? Menurut Hakumati tahun 2009, indikator yang mempengaruhi SPAP suku bunga diantaranya ukuran bank, kualitas aset, performa pendapatan, risiko suku bunga, dan kepemilikan institusional. Bagaimana saudara Aziza? Saudari. Salah. Saudari Aziza. Ya Ukti. Syukur kebutuhannya. Nah, Ketawa bapaknya. sama aku. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fakultas Serbia. Pertanyaan: bagaimana SPAP dapat digunakan untuk mengelola ekspor resiko terkait dengan fluktuasi suku bunga? Jadi SPAP dapat digunakan untuk mengelola ekspor resiko terkait fluktuasi suku bunga dengan cara yang pertama, fixed to closing SPAP atau suku bunga
tetap mengambang. Sebuah perusahaan yang memiliki pinjaman dengan suku bunga variabel dapat menggunakan SWAP suku bunga tetap untuk mengubah pembayarannya menjadi suku bunga tetap. Ini membantu melindungi perusahaan dari kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan biaya pinjaman. Yang kedua ada floating to fixed SWAP atau suku bunga mengambang tetap. Sebaiknya perusahaan dengan pinjaman suku bunga tetap dapat menggunakan SWAP suku bunga mengambang. Ini memungkinkan mereka untuk mengamankan suku bunga yang lebih rendah jika suku bunga pasar mengambang turun, mengurangi biaya pinjaman mereka. Yang ketiga, basis SWAP. Menggunakan instrumen ini, perusahaan dapat mengelola resiko fluktuasi suku bunga antara dua indeks suku bunga, misalnya antara suku bunga LIBOR dan Treasury. Ini membantu mengoptimalkan posisi mereka tergantung pada perbedaan indeks antara dua suku bunga tersebut. Dengan menggunakan SWAP, perusahaan dapat mengikuti suku bunga dan mengurangi ketidakpastian terkait fluktuasi suku bunga, memberikan stabilitas keuangan dan membantu dalam perencanaan anggaran. Bagaimana sama-sama tidak? Coba dibuat, coba diulang. Saya akan menjawab pertanyaan dari topik ini. Bagaimana jika terjadi bunga yang tidak terkendali dalam swap? Jawabannya, jika terjadi bunga yang tidak terkendali, maka Anda akan mengalami kehilangan keuntungan yang dihasilkan oleh perbedaan antara suku bunga yang diterima dan suku bunga yang diberikan melalui swap. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Davin. Biaya dan bina. Iya, biaya dan bina. Takut. Ini bagaimana pengaruh perubahan bunga yang berlaku di pasar terhadap nilai saham dan Perhatikan ya. tayang perubahan tingkat bunga yang menunjukkan akan membuat investor mengambil investasinya pada saham dan berpindah ke investasi lain menentukan tabungan atau deposito. Bagaimana Pak? Jawabannya Ibu Pina. Ade. Bagaimana dapat mempengaruhi keuangan sebuah perusahaan? Jawabannya, swap dapat mempengaruhi posisi keuangan sebuah perusahaan dengan beberapa cara, tergantung pada kebijakan dan strategi yang ditetapkan perusahaan tersebut. Caranya, yang pertama, mengurangi biaya pinjaman. Yang kedua, mengamankan kesimpulan dari perbedaan hubungan. Kedua, edisi. Yang ketiga, pendapatan pasif. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Nusina. Perhatikan ya. Pertanyaannya, apa saja faktor yang mempengaruhi SWAP dalam penggunaan suku bunga dan apa manfaat dari penerapan SWAP suku bunga interest rate SWAP? Jawabannya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi SWAP suku bunga meliputi tingkat suku bunga pasar, resiko kredit, likuiditas, dan kebijakan moneter. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah juga dapat berpengaruh. Untuk manfaat dari penerapan interest rate SWAP melibatkan pengolahan risiko suku bunga, menyesuaikan struktur utang, dan potensi penghematan biaya bunga.
Bagaimana Rizky Nursina? Selanjutnya pertanyaan dari Sri Indah. Mengapa SWAP banyak digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak transaksi dalam mata uang asing, dan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap transaksi SWAP? SWAP sering digunakan oleh perusahaan dengan banyak transaksi mata uang asing karena dapat membantu mengelola resiko kurs valuta asing. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transaksi SWAP melibatkan kondisi pasar, resiko kurs valuta asing, kebijakan moneter, dan eksposur valuta asing perusahaan. Perusahaan menggunakan SWAP mata uang asing untuk melindungi diri dari valuta kurs, mengurangi resiko dan mengoptimalkan manajemen kas mereka. Bagaimana? Selanjutnya pertanyaan dari Nur Hidayah Syafi'ah. Sarah Wijayanto. Pertanyaannya, sebutkan kelebihan dan kelemahan SWAP. Untuk kelebihannya, yang pertama melindungi pihak-pihak dari resiko suku bunga. Yang kedua, mengurangi biaya pinjaman. Yang ketiga, fleksibilitas bagi para pihak. Untuk kelemahannya, itu yang pertama ada resiko kredit, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga kompleksitas. Bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Erika. Apakah ada di sini? Oh, ada. Iya. Kemarin loh. Untuk pertanyaannya, di antara cross currency SWAP, currency interest rate swap, kredit default SWAP, SWAP yang paling sering digunakan diterapkan di Indonesia atau yang paling banyak transaksinya dan mengapa? Untuk jawabannya, SWAP yang paling sering digunakan di Indonesia atau SWAP yang paling banyak transaksinya adalah interest rate swap. Interest rate swap adalah kontrak antara dua pihak untuk saling menukarkan arus kas dari mata uang yang berbeda. Instrumen ini umum digunakan dalam berbagai transaksi keuangan dan perdagangan internasional. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebutuhan perusahaan dan lembaga keuangan untuk mengelola resiko suku bunga dan lindung nilai terhadap fluktuasi suku bunga. Bagi saya, terima kasih Bu. Sama Mbak. Bapak ayo kemana nih Bapak? Itu mah. Mana cok ini? Untuk pertanyaan dari Maharani. Antara ikhlas dan tidak ya. Pertanyaannya, jika melakukan transaksi SWAP, bagaimana jika nilai mata uang turun? Jika nilai mata uang turun setelah melakukan transaksi SWAP, dampaknya tergantung pada jenis SWAP yang digunakan dan posisi yang diambil. Dalam SWAP mata uang terdapat dua pihak yang bertukar mata uang dan setiap pihak memiliki keuntungan atau kerugian tergantung pada perubahan nilai mata uang. Yang pertama, untuk interest rate swap, jika nilai mata uang turun setelah melakukan interest rate swap, pihak yang membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga variabel dapat mengalami kerugian atau keuntungan tergantung pada perubahan suku bunga dan nilai mata uang. Untuk kurensi SWAP dan transaksi mata uang, jika nilai mata uang yang dipertukarkan turun, pihak yang menerima mata uang nilainya menurun dapat mengalami kerugian.
Sebaliknya, pihak yang menerima bantuan uang yang nilainya meningkat dapat mengalami kerugian. Bagaimana Maharani dan Putri? Baik, terima kasih. Baik. Sudah selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Itu gimana ada lagi kata? Iya. Aja tuh ngomongin kamu. Masuk akhirnya. Kelompok lansia kelas malam. Kita cek dulu. Yang nilai bertanya ada yang kelewatan nggak nih? Ade, Aziza, ya coba deh. Ade, Aziza, Erika, Maharani, Muhammad Nur Hidayat, Siti Nursina, Sapitri, Sri Indah, Hidayat, Sapa, Salsabila. Ada yang belum? Yang bertanya. Kalau yang menjawab, Dewi sudah, Mega, kemudian Gita, Put sudah. Ada yang kurang? Nilainya? Oke, masih ada beberapa yang kurang. Saya lihat nilainya bisa mendapatkan untuk yang terakhir kalinya presentasi ini. Oh, perlu di screenshot. Kamu juga ya. Jangan. Dan kenapa kok ini? Ini kita tahu. Iya, ini juga ada. Ayo kita nonton punyanya anak-anak. Tonton. Ini kita Silakan yang mau tanya langsung di grup. Mungkin dijawabnya mungkin nanti. Ya, sebentar kalau nggak ada bukunya. Bisa. Bisa. Ini nomornya. Tapi suaranya gimana? Keluar nggak? Anu aja pakai ini aja, pakai nyaman aja. Suaranya kayaknya masuk ke sini. Iya, masuk ke Tapi suaranya gimana? Mulai muter. Bisa ya? Suaranya kemana keluarnya ya? Banyak gila. lama itu. Sudah suaranya. Sudah full. Anjay. Ini masa kerja tugas dong. Kalau enggak, nonton bareng aja sama teman-teman. Ini soalnya nggak keluar ya? Kamu berapa? 86.
Udah nggak tahu diingetin masing-masing. Jadi aja. 9 tapi ada. Langsung aja gini. Tanya. Ya. Oh, sama Bukan tanya nih. Ada yang nomor 10 kan? Ada 10 coba. Ya, baik. Itu banyak yang ada. Aku sampai Pertanyaan ditutup. Satu menit lagi. Memang ya, jadinya memang lebih tolak malam ini. Iya ya. Pada itu tuh kan itu sudah. Kalau masih pas. masih 43 nih. Belum Sudah. Oke, nggak salah aja sudah. Rani Putri. Sudah Maharani aja. Cepet kan mahal ya. Ada Kayak bisa baru belum nonton video udah. Iya. Tapi sih yang mulai itu dapat dengan gitu. Ini Kalau kayak jangan dulu mancing-mancing. Lagi. sampai dari tidak. Kalau 43 loh, kan 44. Sabar ya. Boleh mana? Sampai aja doang. Iya, aja ditutup sudah. Iya bener kan masih 42. Masih apa sih? Katanya Iya, nanti kan terakhir kali 44 baru. Loh, dia nggak mau kita. Nggak bisa. itu keempat ya. Keempat tiga. Ya Allah. Apa sih? Kok nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Terima aja loh. Iya. Apa sih? Nggak ada banget. Tapi lagi dia bertiga loh, Pak. Iya kan 43. Awalnya dia 14. Harusnya kita 43 dong. Iya, 44 ya. Ini sudah betul kok sampai mana yang terakhir? Iya. Atau screenshot aja. Iya, saya siapa mah? Ini masih jam 14.43. Jauhnya kan cuma Iya. Dia beride. Pegangnya malah dari loh, Pak. Memang Ini sama. Iya, Pak. Itu apa ya? Wih, dia wih. Karena sudah dijelaskan di PPT, yang diterima hanya 8 pertanyaan. Oke, kan bebas, Pak. Yang penting kan sesuai dan juga ini kan dari awal nggak dibatasi pertanyaannya berapa, cuma dikasih tahu 14.43 ditutup. Katanya Ayo. Itu Lima loh. Oh iya, iya. Di situ kan videonya. PKMK ya sudah kata bapaknya. Sabar ya guys. nggak bisa. Bisa ayo. Apa yang aku kan sudah deh. Oh.
Loh, gimana sih? Udah 1443 pertanyaannya gitu. Iya. Kalau pertanyaannya kita ya ngomong apa gitu loh. Loh, sedangkan di sini masih 40. Iya, harusnya kan kalau mau melakukan pertanyaan itu ya ngomong dari awal dong. Gimana kan itu? Iya, Oke, jawabannya kita nunggu dari teman-teman kelas malam, mungkin mereka jawabnya malam. Masih ada 10 menit, silahkan kalau yang mau dapat nilai kayunya. Tinggal sini semua itu. ini nah, waktu itu tahan di sini. Nilainya ada 2 ya. Seperti biasa nilainya 2. Yang hasil kemarin kalau ada yang untung 1. Ada Kemudian hari ini dua. di Kalau saya 2 1 untung 2.600. ada screenshotnya. Itu yang ada buktinya di portofolio. Iya, udah. Tutup. Yang ini, yang minggu lalu. Ini yang sisa minggu lalu. Yuk, siapa lagi? Yang udah dijual dulu ya, yang udah dijual dulu. Yang untung dulu. Oh, kita nggak untung, Mek. Hah? Yang untung. Enggak, yang beli nanti, yang untung dulu, yang minggu lalu untung. Yang untung dulu, Cok. Untung. Aksi sama Kalau ini portofolio ini hari ini belum tapi tergantung matang jual berapa. Ya kalau untuk biasanya gambar apa warnanya hijau semua sampai bawah. Nah, jadi itu semua. Gitu. Kalau kita dapat nilai juga kan? Enggak. Jadi kalau tadi kayak Kalau nilai belinya kemarin udah kan? Kalau saya kemarin sudah jual terus untung. Sudah untung terus saya jual tadi Pak kemarin. Udah. Udah. Lihat screenshot. Ini Pak yang tadi. Tadi udah untung kan ini, bagus kan nilainya? jadi kita Baru beli kan? Enggak, yang untung dulu, satu-satu. Nah, aku udah untung, Cok. Itu enggak. Merah sama aku. Aku untung. Dia bawa mau saya ini tahan di sini. Ini ya ini kan ada tanda kuning untung tuh. Makanya saya bilang kalau tanda kuning untung itu hati-hati.
hati-hati karena bisa jadi lagi ada masalah. Ini lagi dibekukan nih. Pada sudah saya jual, jadi uang saya ketahan. Sudah saya jual nih ya. Wah, parah sih. Ini masih kayak gini. Kapan jualan? Baru tadi. Udah mau udah lama kok. Harusnya udah balik. Tapi dia udah hilang itu di sini. Belinya jaga berapa menit? Saya sini 15.000 kalau nggak salah. Ini juga hijau. Oh, Waktu dulu itu harga Harusnya balik sih. Nggak penting. Kalau nggak balik, ini masih tetap ini yang kemarin ada 2 itu Pak. Yang untuk sudah saya jual baru kembali ke ini. ya cuma Puput belum bisa beli karena 65.000 ini belum dimasukin ke rekeningnya Puput. Jadi kayak kemarin bilang sama Pak Ali kan ada pay plus 2. Jadi biasanya itu baru masuk 2 hari setelah dijual atau setelah dijual. Jadi kalau membeli jualnya baru hari ini, nanti uangnya di cash balance-nya ini baru 2 hari lagi baru nambah. Jadi ini mungkin menunggu 2 hari. Tapi masih tetap kayak gitu. Sudah, yang untung sudah semua ya. Untung sudah semua. Oke, sekarang yang mulia ini. Satu. Saya uangku nggak ada. Satu. Kita. Ini saya dapat 2 kok. Yang uangku Sudah beli kemarin. Kemarin salah satu aja. Kemarin kali ini. Kemarin. Ya, kemarin salah satu aja. Ini baru beli tadi. Sabar dulu. Jadi Uangku nggak cukup. Mega. Kita sudah beli juga Pak. Kemudian Puput. Coba lagi. Udah sama sini. Yuk, coba lagi masih 5 menit. Yang sudah boleh pulang. Oh, karena nggak match ya? Match nggak? Iya, kalau nggak match berarti besok batalkan transaksinya. Kalau mau match belinya di harga apa sel? Harga yang tanya kalau belum saya masukin. Tanya saya mau belum? Nanti saya.
Saldonya banyak nih Pak. Lebih lagi ya. Beli dapat poin, kalau itu dapat poin. Tadi nilai yang itu terjual. Tadi banyak betul. Ini nggak cukup sama saya Pak. Nanti aja Pak. Oke, kemudian Udah senang kali. Kenapa tadi duluan? mana rugi? Mana rugi? Udah dulu sama. Boleh maju gitu. Oke, terima kasih. Luas Pak. Iya, makasih sama-sama.